Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran fikih. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai makanan halal. Tahukah kalian bahwa Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak? Salah satu di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepadanya dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 88 sebagai berikut. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur sedemikian rupa. Segala hal kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudaratnya atau keburukannya. Dan Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya. Segala sesuatu yang membawa mudarat, maka Islam melarangnya. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah tentang makanan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa makanan adalah salah satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Makanan memberi energi bagi manusia dan juga berfungsi dalam menjaga kesehatan seseorang. A. Arti makanan halal. Menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am atau al-at'imah yang artinya makanan. Sedangkan kata halal berasal dari bahasa Arab yang artinya membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan lainnya. Jadi, kesimpulan arti makanan halal menurut bahasa adalah makanan yang dibolehkan. Sedangkan menurut istilah, makanan halal berarti segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan menurut syariat Islam. B. Hukum makanan halal. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengonsumsinya, diantaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 29 dan 173, surah Al-Maidah ayat 88, serta surah An-Nahl ayat 114. C. Macam-macam makanan halal. Adapun makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Antara lain, 1. Halal zatnya. Maksudnya, apabila dilihat dari zatnya, makanan tersebut sudah jelas halal, kecuali
ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Maksudnya, dalam mendapatkan makanan tersebut harus melalui cara-cara yang baik, bukan hasil mencuri. Cara yang baik misalnya dengan membelinya, menanamnya, dan sebagainya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Maksudnya, dalam memproses atau mengolah makanan tersebut melalui dengan cara-cara yang halal, tidak mencampur adukan dengan makanan yang haram. Dan yang terakhir, yang keempat, halal cara menyajikan, mengantar, dan menyimpannya, yaitu harus dengan cara yang baik dan diperbolehkan. D. Membiasakan mengonsumsi makanan halal. Sebagai seorang muslim, kita harus cermat dalam memilih sumber makanan. Kita hendaknya memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengonsumsi makanan halal. 1. Membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. 2. Apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jika terpaksa membeli pada orang non-muslim, dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. Yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri, dan tidak merampas milik orang lain. Yang keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi, maupun korupsi. Yang kelima, menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengonsumsi makanan tersebut, misalnya daging babi, daging anjing, dan sebagainya. Yang keenam, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dan manfaat mengonsumsi makanan halal. Berikut adalah hikmah dan manfaat bagi kita yang membiasakan diri mengonsumsi makanan halal. 1. Terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. 2. Tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. 3. Akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu menaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Yang kelima, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Yang keenam, mendapat kesehatan hati dan jasmani. Yang ketujuh, doa akan mudah dikabulkan oleh Allah. Yang kedelapan, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang kesembilan, makanan yang halal akan menumbuhkan perbuatan yang baik. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai makanan halal pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.